Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami dari kelompok 2, dari MP kelas MPKT 27 akan mempresentasikan tugas program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis atau PKMGT dari aplikasi Clearmind sebagai solusi atas penuhnya kuota yayasan ODGJ akibat stigma buruk masyarakat terhadap ODGJ. Ada beberapa table of content, content list itu yang pertama adalah latar belakang, kedua ada about us, ketiga tujuan dan manfaat, keempat our feature, kelima langkah-langkah, dan terakhir keenam adalah timeline. Dan yang pertama, latar belakang terbentuknya Clearmind. Latar belakangnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 tentang stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa ODGJ masih menghadapi stigmatisasi, stereotip negatif, dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun kondisi saat ini adalah yang pertama stigmasi, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia Dan mengenai gangguan jiwa menyebabkan penderita seringkali mendapatkan perilaku yang kurang sesuai. Yang kedua adalah diskriminasi, di mana para ODGJ merasa tidak diterima dan tidak dapat kembali ke masyarakat, yang membuat mereka harus kembali ke yayasan karena faktor kebutuhan yang dirasakan. Yang ketiga, permasalahan yayasan. Beberapa yayasan ODGJ dipimpin oleh orang yang tidak bergerak di background kesehatan dan psikologi, sehingga penyelesaian kebanyakan dilakukan secara non-medis, sehingga seperti pendekatan keagamaan. Yang ketiga, yayasan over capacity. Jumlah pasien yang melebihi kapasitas yayasan dan fasilitas yang kurang memadai pun berpengaruh pada kemaksimalan sistem rehabilitas di yayasan. Adapun analisis dari cekinya, yang pertama, situationnya, stigmasi masyarakat Indonesia terhadap ODGJ masih negatif, bahkan ODGJ yang telah dinyatakan sembuh oleh yayasan dianggap dapat kambuh kembali, sehingga mantan ODGJ merasakan tidak diterima di masyarakat. Complication-nya, penumpukan mantan ODGJ di yayasan karena masih tidak memiliki tempat di masyarakat. Yang kedua, kurangnya kuota penerimaan pasien ODGJ baru. Dan ketiga, operasional kurang optimal karena kurang kuota membludak. Untuk questionnya, bagaimanakah cara memaksimalkan pelayanan yayasan sebagai tempat rehabilitas dan dalam memenuhi kebutuhan ODGJ baik penyintas maupun pasien? Selanjutnya, kami akan menjelaskan About Us or Who We Are. Clearmind merupakan sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu orang dengan gangguan jiwa atau yang dikenal sebagai ODGJ. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan solusi yang efektif bagi ODGJ dalam mengelola kesehatan mental mereka. What do we do? Clearmind menawarkan fitur-fitur seperti terapi melalui chat dan video call, mood tracker, dan community discussion. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuan, kami bertujuan satu, memaksimalkan kinerja Yayasan ODGJ dalam proses rehabilitasi, dua, menjadi wadah dan penampung bagi para mantan ODGJ yang membutuhkan, tiga, memberikan alternatif pelayanan yayasan sebagai pusat rehabilitasi, empat, mengembalikan keberfungsian ODGJ. Untuk manfaatnya, satu, membantu Yayasan ODGJ dalam pelaksanaan proses rehabilitasi, dua, mewadahi dan menampung para mantan ODGJ yang membutuhkan, tiga, mengoptimalkan kinerja Yayasan ODGJ dalam memantau mantan pasien ODGJ, dan yang keempat, membantu mengembalikan keberfungsian ODGJ. Untuk mewujudkan tujuan dan manfaat yang sudah disebutkan tadi, Clearmind memiliki fitur berupa jurnal keseharian untuk memantau perkembangan penyintas, konsultasi dengan psikolog melalui fitur chat, panggilan suara, maupun panggilan video, dan juga community discussion di mana para penyintas bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan penyintas lainnya, juga membagikan karya mereka untuk menghilangkan stigma buruk ODGJ. Nah, berikut merupakan gambaran dari aplikasi Clearmind yang memuat fitur-fitur yang sudah disebutkan tadi, seperti community discussion, galeri, panduan aplikasi, riwayat penyakit penyintas, jurnal keseharian, dan juga konsultasi. Berikut juga terdapat gambaran dari ruang chat antara psikolog dan juga penyintas, di mana penyintas juga bisa melakukan panggilan suara ataupun panggilan video. Untuk mewujudkan aplikasi Clearmind, kami membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, bank, investor, dan juga psikolog. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah. Yang pertama itu bekerja sama dengan developer lokal, kedua mencari investor dan meminta sumbangan dana dari bank, dan yang ketiga penyebaran aplikasi atau sounding lewat sosial media. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama straight, wadah konsultasi tanpa terbatasi ruang dan waktu. Kedua, fitur aplikasi gratis yang inovatif dan mudah diakses. Untuk opportunities-nya, menyediakan ruang bagi pasien ODGJ yang lebih membutuhkan treatment luring. Untuk weakness-nya membutuhkan akses internet dan tidak dapat mengatasi kondisi tantrum. Dan traits-nya muncul aplikasi yang serupa, kedua masyarakat yang acuh dan ODGJ lebih nyaman dengan pelayanan luring.
Berikut adalah timeline perkiraan penyelesaian aplikasi, di mana butuh sekitar 5 bulan untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi. Selanjutnya adalah anggaran pendapatan dari proyek kami, di mana pemasukan kebanyakan dapat dari sumbangan dan dukungan dari Kemkes, beberapa juga dapat dari investor, dan pinjaman dari bank. Berikutnya adalah perkiraan anggaran pengeluaran kami, di mana pada awal tahun dibutuhkan 2 miliar untuk pengembangan awal. Di sini juga terdapat biaya tetap untuk gaji psikolog dan honor psikolog, juga biaya overhead berupa pembayaran listrik, dan lain-lain. Pada tabel cash flow ini, pada tahun ke-0 didapat min 2,1 miliar, di mana hal ini disebabkan karena biaya pengembangan pada tahun itu. Untuk tahun pertama, dapat rata-rata cash flow sebesar 3,7 miliar, untuk diskon faktor sebesar 0,9, sehingga didapat present value cash flow sebesar 3,3 miliar. Untuk tahun kedua, didapat rata-rata yang sama untuk tahun pertama dengan diskon faktor 0,8, sehingga didapat present value cash flow sebesar 3 miliar dengan total dari tahun ke-0 sampai 2 sebesar 4,3 miliar. Karena dari hasil rata-rata present value positif, maka dapat dikatakan di sini layak dilakukan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami, kami membuat aplikasi Clearmind yang memiliki dampak yang baik. Hal ini dikarenakan Clearmind telah berhasil menyediakan platform yang dapat menjadi sarana bagi para penyintas ODGJ. Jika mereka merasa tidak ada yang menerima mereka, secara perlahan dapat menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu, aplikasi ini mengakui kesatuan standar yang akan dijamin oleh Kementerian Kesehatan. Dan dalam penanganannya, melibatkan staf-staf yang ahli dalam bidangnya. Dengan hal-hal tersebut, harapan penyintas ODGJ dapat kembali bergaul dengan masyarakat luas dan seperti biasanya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat novel ini. Sekian presentasi dari kami kelompok FG2, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.